Lukis menjadi satu dari sekian banyak seni yang mengacu pada visualisasi dalam menyalurkan ekspresi. Seringkali lukis dan gambar dianggap serupa karena keduanya merupakan hasil karya tangan manusia di atas sebuah media. Namun, sebenarnya mereka tak sama. Karena melukis lebih menampilkan karakteristik dan ekspresi sang seniman. Punya makna yang berbeda ya. Misalnya menggambar. Kalau menggambar itu kan artinya mencontoh atau meniru suatu objek ke atas sebuah media. Jadi namanya menggambar atau mencontoh atau meniru. Ketika kita menggambar gelas, ya di sini harus jadinya gelas di atas kanvas atau di atas kertas gitu ya. Nah, jadi kita menggambar sepatu ya harus jadinya sepatu. Sedangkan kalau melukis itu kan artinya ekspresi yang sifatnya pribadi. Ekspresi kita tahu artinya kan gejolak emosi. Jadi ketika kita mungkin lagi seneng, kita melukiskan sesuatu itu ya jadinya indah gitu. Orang yang ganteng memang jadinya ganteng, bahkan bisa lebih ganteng gitu ya. Begitu juga ketika kita mungkin lagi nggak mood, lagi sebel, mungkin menggambar orang yang cantik jadinya sebaliknya. Begitu kira-kira esensinya ya. Makna dari kalimat melukis atau menggambar. Mereka itu kasih pemahaman paradigma bahwa menggambar itu tidak sulit. Nah dari sini kan, ini sebenarnya bisa kita respon tentu. Nah nih. Seni lukis bagi sosok seniman Yose Rizal atau yang lebih akrab disapa dengan Kak Yos tidak hadir begitu saja. Ketertarikannya terhadap dunia lukis sudah dimilikinya sejak usia belia. Kak Yos bahkan memilih untuk melanjutkan pendidikannya ke sekolah menengah seni rupa saat memasuki usia remaja. Kecintaannya dalam menggeluti seni lukis membuatnya tertarik untuk mengajak banyak seniman dalam menghasilkan berbagai lukisan yang menawan melalui suatu komunitas seni, Sanggar Lukis Kak Yos. Komunitas ini lantas seperti sebuah kanvas bagi para seniman, menjadi tempat untuk menuangkan kreasi. Anak-anak memang jarang sekali yang nggak suka dengan menggambar, termasuk Kak Yos ya. Tapi mungkin Kak Yos kadarnya sedikit agak lebih tinggi, jadi ada kecenderungan untuk ya menggelutinya lebih jauh lagi begitu. Kreativitas dalam melukis tak terbatas di sebuah kanvas. Banyak media yang bisa digunakan. Salah satunya melalui media batu permanen atau dinding, yang biasa disebut dengan mural. Mural seringkali dianggap sebagai bentuk perusakan yang merujuk pada vandalisme. Padahal, kedua kata ini mengandung makna yang sangat berbeda. Persepsi negatif yang tumbuh di tengah masyarakat terhadap mural membuat Kak Yos termotivasi untuk mengedukasi publik bahwasannya mural merupakan bagian dari seni lukis yang sama-sama bermanfaat untuk mengembangkan kreasi. Menurut Kak Yos, mural ada baiknya teman-teman generasi muda menggeluti bidang ini, karena banyak loh kasus-kasus tentang vandalisme ya yang menurut Kak Yos kayaknya kurang elok ya. Dengan misalnya coret-coret di sembarang tempat, misalnya di tiang-tiang jembatan atau di gedung-gedung perkantoran dan gedung-gedung toko-toko misalnya ya. Mungkin melalui media mural ini salah satu media yang baik ya. Lukisan mural dapat ditemui di jalanan, bangunan, dan ruang publik lain. Mural dibuat dengan kreativitas tinggi, karena di balik keindahannya, banyak makna dan pesan tersirat.
Sebagai bagian dari industri kreatif, minat masyarakat pada seni lukis mural turut berkembang, termasuk di Sumatera Selatan. Hal ini juga dilihat Kak Yos sebagai peluang untuk kesempatan. Melukis tak lagi hanya sekedar hobi, namun juga menjadi sebuah profesi yang dapat membantunya untuk berdikari. Namun, di balik kesempatan itu, tersimpan tantangan yang harus dihadapinya sebagai seorang seniman, di mana ia harus mampu mengkolaborasikan daya kreasinya dengan pesanan yang datang dari pasar. Kalau manfaatnya jelas ya, dengan lukisan kita bisa langsung membuat suasana itu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Misalnya nih, kita pengen kafe, maka mungkin lukisannya itu di backgroundnya mungkin ada beberapa instrumen-instrumen, ya, gambar-gambar instrumen, alat-alat musik, terus kemudian ada suasana yang bisa menggambarkan tentang suasana kekafean begitu ya. Saya termasuk orang yang memegang salah satu pendapat atau quote dari salah satu yang saya dengar masih kecil dulu saya pegang, namanya Kiai Haji Jadun MZ. Dia bilang begini, dengan ilmu hidup kita menjadi mudah, ya. Dengan agama hidup kita menjadi terarah, dan dengan seni hidup kita menjadi indah. Mereka tak hanya mendapatkan penghasilan, namun juga bisa menghasilkan karya-karya menawan. Kak Yos dan rekan tak sekedar mengoleskan cat di atas media, tapi juga mencoba memberi makna pada sebuah karya. Kehadiran sosok seniman saat ini juga sangat dibutuhkan pada sebagian besar sektor pekerjaan. Melukis itu selain untuk media berekspresi dan berkreasi bisa dijadikan profesi yang cukup menjanjikan gitu ya. Coba kita lihat apa sih instansi baik itu swasta maupun negeri yang tidak membutuhkan keahlian di bidang ini. Kita bicara tentang desainer, dia berbicara tentang komposisi baik itu bentuk maupun warna, baik itu tentang point of view, center of interest, yang mana itu adalah apa nilai-nilai dalam seni rupa gitu. Oke, kita perjauh lagi. Mungkin apa sih di depan kita yang tidak diawali dari menggambar? Kita lihat baju dari menggambar, dari desain. Kita lihat lantai, semuanya dari desain. Dari perencanaan yang serius. Kita lihat kisi-kisi rumah, dinding rumah, bahkan rumah itu sendiri diawali dari menggambar. Hingga kini, Kak Yos telah menghasilkan banyak karya artistik yang dapat dinikmati publik. Karya ini tak sebatas dapat dinikmati, namun mengandung makna positif yang menarik. Keren sekali. Cantik hari ini udah pada siap semua ya, kita akan berkreasi menggambar bersama. Kalian boleh minta Kayos. Nah, bentuknya nggak tahu ya Kayos. Kalian pernah nggak ngeliat benda ini ya? Nah, Kayos tambah garis ke kanan dan ke kiri. Juga di sebelah kanannya juga ya tentunya ya. Lengkap dengan senyumnya dan gambar hewan kata.
Hal penting dari seni adalah asas kebermanfaatan. Keahlian dalam melukis tak melulu dimanfaatkan Kak Yos dan rekan komunitasnya untuk kesenangan semata atau mencari rupiah. Kak Yos juga tak sungkan membagikan ilmu yang dimilikinya kepada anak-anak yang juga mencintai seni lukis. Kita maju ke depan, tunjukkan aksimu. Gimana sih cara mewarna yang bagus? Maksudnya tuh yang rapi, nggak keluar. Alasannya tak lain untuk mengasah bakat-bakat muda bertalenta, hingga akhirnya memunculkan generasi seniman lukis baru. Kak Yos meyakini dengan berbagi akan memberikan manfaat yang lebih. Tak perlu teknik yang rumit, namun melukis bisa dimulai dengan hal sederhana, bahkan dari sebuah angka. Polanya di mana? Keren sekali ya. Baiklah, teman-teman. Karena Keren ya? dari kecil suka melihat sekitar benda itu suka digambar. Bunga, rumah, bisa belajar menggambar gradasinya. Hobi, awalnya suka-suka aja, jadi lama-lama kebiasaan. Seru, sama bisa kenal dengan teman baru. Di rumah, kalau biasanya susah pakai tutor. Dan ini bisa jadi gambar belangnya. Di tengah kesibukannya menghasilkan beragam karya lukis, Kak Yos tetap menyempatkan waktu untuk menurunkan keterampilan yang dimilikinya dengan sepenuh hati, memberi wadah bagi generasi selanjutnya dalam menyalurkan emosi dan ekspresi. Untuk anak-anak, pada orang tua, kadang-kadang menggambar itu fungsinya itu bukan untuk menjadikan mereka seorang seniman ya, tapi manfaat dari aktivitas ini di mana mereka bisa melatih kreativitas mereka, melatih motorik halus, juga di sisi lain bisa untuk berekspresi. Kadang-kadang ada hal-hal bagi anak-anak yang nggak selesai dengan nangis, nggak selesai dengan marah ketika dia sebel sama temannya, dengan orang tuanya, dengan gurunya ya. Nah, mungkin dengan sedikit coret-coret itu akan bisa mewakili rasa-rasa itu. Jadi ketika rasa itu udah selesai, kita udah plong untuk menjalani hari-hari sama seperti kita orang dewasa, kayaknya lebih enak, lebih asik, lebih bahagia gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, lama ada ketemu ini, sahabat lama pelukis favorit ini. Selain anak-anak, Kak Yos juga seringkali membagikan ilmunya pada rekan-rekan komunitas. Ada acara apa ini? Baik tentang pengalaman maupun teknik lukis baru yang belum dikenal di Indonesia sebelumnya. Tetap kanvas atau Kak Yos ingin mengajak rekan senimannya agar tak hanya menjadi pelukis biasa, akan tetapi menjadi sosok pelukis yang luar biasa. Lebih lanjut gitu ya, betul-betul lebih efektif ya. Jadi ada hal baru atau teknik baru sebetulnya di Indonesia yang baru ya, namanya teknik satu sentuhan. Kalau di luar negeri namanya one stroke ya. Pelukis yang mempopulerkannya namanya Tatiana Kudaseva salah satunya. Prinsipnya sama, prinsipnya simple ya maksud Kak Yos. Jadi kuas plate ini kita colek di sebelah kanan sama sebelah kirinya sehingga dua sisinya teraplikasi dengan warna. Jadi, tapi ketika aplikasi catnya dia harus memanjang seperti ini teman-teman. Dan ketika kita oles sebelah kanan sebelah kiri dia mesti teraplikasi dengan warna gitu. Iya. Nah, ketika ini sudah selesai, ketika oles kita udah bagus, terasa udah bagus, gradasinya halus gitu, boleh kita mulai. Mungkin karena di sini Dinda menggambar daun bunga, kita akan coba ya. Prinsipnya kita hanya mengolesnya naik turun. Iya, sampai ke ujung. Ini Kak Yos maksudkan untuk gambar daun. Nah, kenapa harus kanan dan kiri? Karena ketika yang sebelah kiri sudah habis, kita tinggal balik kuasnya seperti ini. Oke.
Nah, oke, ini adalah bentuk dasarnya. Mungkin Bang Yus itu orangnya konsisten. Ya, konsisten itu gini, kalau dia udah seneng sih dijalanin terus ya, termasuk untuk bersenian ya terutama. Terus juga dia lebih tertarik untuk mengedukasi hal-hal yang disampaikan ke beberapa anak ataupun ke teman-teman yang minatnya sama. Itu terasa sih bermanfaat. Jadi mereka yang buta tentang hal-hal teknis, warna, jenis karakter, bahan, itu udah mereka dapatnya semua di Bang Yos itu. Nah, dia memfasilitasi, dia juga mengajarkan. Kayak kalau menurut saya sih itu luar biasa ya. Saya sendiri juga belum bisa seperti itu. Sederhana, terus konsisten dengan apa yang dikerjakan. Dari dulu, sejak pertama kali saya kenal itu nggak pernah berubah. Asik orangnya, kalau menurut saya gitu. Beliau juga tidak hitung-hitungan dalam memberikan ilmu. Apalagi kalau kami kan sekarang udah ada dalam satu tim gitu, tim pengajar untuk anak-anak di Sanggar Lukis. Itu beliau nggak pernah pelit membagi ilmunya dengan guru-guru yang ada, dengan anak-anak juga. Semua dicurahkan gitu. Berbekal pengalaman dan karya yang indah, Kak Yos juga dipercaya untuk mengajar dan memberikan materi seni di berbagai institusi maupun instansi. Kak Yos seringkali turut hadir untuk menjadi juri pada ajang kompetisi lukis dan seni. Jadi karena ini tingkat taman kanak-kanak, jadi mereka pun belum diwajibkan belajar berhitung ataupun yang lain. Jadi salah satu kita untuk mendidik anak-anak tingkat taman kanak-kanak itu melalui belajar menggambar ataupun mewarnai. Dengan belajar menggambar atau mewarnai, mereka akan lebih semangat untuk belajar yang lain-lain. Jadi merupakan salah satu trik kita sendiri untuk ke anak-anak agar mereka menyukai pelajaran yang lebih lebih tinggi lagi, misalnya berhitung atau belajar membaca seperti itu. Jadi kami membutuhkan sosok seperti Kak Yos. Mungkin kedepannya ada regenerasi untuk bisa membantu mengembangkan seni dari tingkat anak-anak kan. Bagaimana tekniknya mewarnai dan menggambar tadi sehingga mereka bisa mencintai dunia seni itu sendiri. Konsistensi Kak Yos dalam menekuni dunia lukis berhasil membuatnya meraih berbagai prestasi. Galeri lukis menjadi titik pencapaian dan keberhasilan yang diraih oleh Kak Yos. Galeri ini merupakan galeri lukis pertama yang berdiri di suatu sentra industri sebagai ruang bagi para seniman untuk menampilkan karya seni yang dapat diapresiasi khalayak. Namun pencapaian ini tak serta-merta membuatnya puas. Kak Yos tetap konsisten untuk berkarya dan membagikan ilmu pada generasi pelukis selanjutnya. Berkat dirinya, eksistensi seni lukis di Sumatera Selatan perlahan tumbuh dan semakin dinikmati. Jadi tujuan dari galeri ini adalah mewadahi kawan-kawan perupa, khususnya di Palembang, untuk diapresiasi gitu. Entah itu mereka mau buat seperti kegiatan eksibisi, misalnya pameran, lomba, dan lain-lain,
salah satunya menjual produk-produk seni rupa mereka, ya kita persilahkan di sini. Intinya sebetulnya kesungguhan kita sama dengan pekerjaan yang lain ya. Asal kita sungguh-sungguh, insya Allah jadi. Yang susah ini yang setengah-setengah gitu. Kalau setengah-setengah ya nggak kepake tentu saja ya. Jadi kalau misalnya teman-teman kaula muda pengen menggeluti di bidang ini, ayo belajar yang sungguh-sungguh dari dasar. Ibarat pohon, kalau akarnya udah kuat, batangnya udah kuat, dia dahannya mau kemana-mana, rantingnya mau kemana-mana, oke. Nah ketika itu sudah selesai, basic itu, dia mau menjadi pelukis naturalis, dia mau menjadi pelukis realis, bahkan abstrak sekalipun nggak ada masalah ya. Jadi intinya keseriusan teman-teman dalam melakukan ini ya. Sama seperti katanya, lukis bisa melukis hidup seseorang hingga tampak indah.